hasil pembelajaran. Saya ulangi bahwa materi pengabdian masyarakat yang baik adalah implementasi dari hasil penelitian, pemikiran pembelajaran, syukur-syukur itu dari tim peneliti, baik ini adalah dosen bersama mahasiswa, pernah melakukan proyek atau apapun, atau diambilkan dari penelitian yang lainnya. Tetapi bahwa pengabdian masyarakat itu adalah yang benar, yang baik adalah implementasi dari hasil penelitian. Kemudian yang kedua, ini merupakan perubahan dari KKN zaman dulu yang barangkali panjenengan juga tidak mengerti prosesnya atau tidak mendapatkan pengalaman dari kakak tingkat, tetapi ini adalah sebuah program pengabdian terpadu yang disederhanakan. Ya, kalau dulu KKN itu ditempatkan di satu desa, kemudian harus menginap berapa bulan. Sekarang tidak. Sekarang bebas, masalahnya milih sendiri bersama dosennya akan menyelesaikan masalah apa, gitu. Ya, kalau dulu timnya sudah dipaketkan dari LPPM sehingga kemungkinannya dengan tidak cocok dengan temannya. Sekarang bebas, timnya memilih sendiri, dosennya memilih sendiri sehingga pada saat pelaksanaan itu dengan tim yang sangat kompak, yang cocok sehingga pelaksanaannya menjadi lebih baik. Dari sisi biaya juga dulu ditetapkan harus membayar 1 juta lebih, sekarang hanya 350 dan itu swakelola. Dan untuk biaya pengabdiannya nanti tim sendiri yang akan membuat RAB-nya kemudian dilaksanakan secara mandiri. Inilah ciri dari pembelajaran dewasa. Kami ingin LPPM itu ingin mahasiswa itu merekonstruksi ilmu pengetahuan sendiri, merekonstruksi program-program pengabdian sendiri, membuat RAB sendiri, melaksanakan sendiri, dan disitulah melatih kejujuran kita pada saat kita melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan integritas dalam pelaporan. Secara detail nanti akan dijelaskan oleh Bu Retno. Jadi para mahasiswa sekalian, ini ada sekitar 55 yang sudah masuk. Mohon untuk tidak men-skip atau tidak meninggalkan Zoom ini, ikuti dengan cara seksama. Dalam bahasa sekarang nanti penjelasan Bu Retno itu isinya daging semua ya. Oleh karena itu jangan disambi nonton apapun jangan. Tolong selama sosialisasi nanti panjenengan semua, Mas Mbak, memperhatikan betul apa yang disampaikan Bu Retno. Kemudian setelah Bu Retno selesai presentasi, nanti ada diskusi yang hangat, yang mencerahkan, kemudian nanti bisa dilaksanakan secara lebih baik lagi. Baik, tidak bijak kalau saya berpanjang-panjang menyampaikan pengantar. Selamat menikmati sosialisasi. Kita berdoa semoga PPMT di periode 5 ini dengan tim yang lebih kuat, dengan dosen yang lebih kuat, dengan mahasiswa yang lebih kuat, lebih memahami bagaimana penyusunan proposalnya sampai pelaksanaannya, PPMT-nya sukses, lebih baik, dan memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Ajeng. Silakan Mbak Ajeng. Baik, Prof. Muji. Terima kasih atas sambutan dan motivasi yang telah diberikan. Kemudian memasuki acara inti yaitu pemaparan atau sosialisasi PPMT yang akan langsung disampaikan oleh Kepala Divisi Pengabdian kepada Masyarakat, Ibu Dr. Retno Rusijati MTes. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Mbak Ajeng, juga Prof. Muji yang telah membuka kegiatan ini, sosialisasi PPMT, pengabdian pada masyarakat terpadu. Ya, alhamdulillah ini yang hadir, kalau yang terdata di LPPM itu ada 50 mahasiswa, tapi ini yang hadir ada 61, dikurangi LPPM 4, berarti ada 57. Nah, mungkin nanti masih ada yang belum daftar di FRS ya, tapi tidak masalah kalau nanti sudah memasuki semester 5 atau di atas semester 4, berarti nanti bisa mengikuti kegiatan PPMT, daftar PPMT. Nah, kira-kira saya tanya dulu, ada yang belum ngisi FRS untuk PPMT? Kalau yang 50 hasil pendataan kami sudah. Ada yang belum? Saya belum, Bu. Saya belum, Bu. Semester berapa, Mas? 6. Oh ya. Jadi nanti
Ya, semester 6 ya. Kalau semester 4 Iya. belum boleh, belum boleh PPMT. Tapi kalau semester 6 memang harus ya, harus ikut. Nanti bisa meskipun belum terdaftar di FRS, nanti bisa daftar dulu yang bayar 350 itu. Ya, jadi jangan ya. Mohon maaf Ibu, kemarin Ya. saya sudah ke bagian keuangan Ibu, katanya Ya. belum bisa gitu Ibu, ngapunten. Oh iya, nanti tetap kita fasilitasi, nggih Mas. Oh, Nanti kita nggih. diskusikan, nanti kita data mana yang belum, itu nggih. Oh, nggih, nggih. Nanti bisa ke kontak atau dituliskan di chat, nanti yang belum bisa dituliskan di situ untuk kami data. Baik, Yang penting baik, Ibu. semester 6 ya. Saya Nggih. semester 8 Bu. Oh, malah semester 8. Nggih, yang Nggih. di atas pokoknya 6 ke atas gitu ya, tidak semester 4. Baik, Nggih. baik Ibu. Oke. Nah, saya share screen dulu untuk sosialisasi hari ini. Sudah terlihat, Mas Mbak semua? PPT saya? Sudah, Bu. Oke, saya pisahkan dulu. Oke. Jadi PPMT itu memang skim baru di universitas kita, seperti yang disampaikan Pak Muji tadi, sebagai pengganti KKN. Ya, kalau dulu KKN yang sudah dilaksanakan rombongan banyak, kemudian juga biayanya cukup besar, melibatkan banyak mahasiswa per kelompoknya. Nah, itu sekarang kita ringkas, mahasiswa satu kelompok tidak banyak, kalau dulu 10, sekarang bisa maksimal sampai 5. Kemudian juga nanti dosen itu tidak hanya sebagai dosen pembimbing, tetapi sebagai ketua pelaksana, dan biayanya juga lebih murah, dan proses pendampingan ke masyarakat, ke mitranya lebih mengena. Nah, sekarang kita lihat ya, proses-proses dari PPMT itu seperti apa, dan harapannya tadi seperti yang disampaikan Prof. Muji juga, ini dapat berhasil, dapat membuat masyarakat itu jadi lebih terberdaya, permasalahan yang dihadapinya bisa dibantu untuk penyelesaian masalahnya. Ya, jadi PPMT itu singkatannya niki nggih, pengabdian pada masyarakat terpadu. Nah, kita lihat dulu definisi pengabdian itu apa toh? Pengabdian kepada masyarakat itu apa? Mengapa mahasiswa harus melakukan pengabdian dan juga dosen? Nah, ini definisinya tercantum di ini Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015. Di sana dinyatakan bahwa pengabdian pada masyarakat atau yang biasa disingkat Abdimas itu adalah kegiatan sivitas akademika. Jadi tidak hanya mahasiswa saja, tetapi juga dosen, bahkan tendik, untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah dikuasai demi memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi Anda sudah kuliah dari semester 1 sampai semester 6 ini. Anda sudah punya banyak ilmu, Anda sudah punya banyak pengalaman. Nah, ilmu dan pengalaman ini harus bisa diimplementasikan dalam rangka membantu masyarakat untuk memecahkan permasalahannya. Jadi sebagai mahasiswa tidak hanya menguasai teorinya saja, tetapi juga harus mampu mengimplementasikan teorinya itu untuk kehidupan masyarakat. Nah, ini sebelah ini ada gambar contohnya ya, pelaksanaan PPMT nih tahun kemarin di periode 4. Nah, itu mereka mendampingi Koperasi Desa Wisata Candirejo di Borobudur. Nah, hasil-hasil Abdimas itu apa? Setelah Anda melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, hasil yang diharapkan itu apa? Hasilnya yang pertama adalah bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan tadi. Misalnya yang di Prodifikes di ilmu keperawatan. Nah, nanti dapat membantu masyarakat di bidang kesehatan.
Yang di teknik industri misalnya membantu masyarakat, terutama industri-industri rumah tangga, industri kecil, misalnya merancang alat untuk meningkatkan kapasitas produksi. Jadi sesuai dengan bidang keilmuannya. Meskipun nanti yang dihadapi di masyarakat itu tidak benar-benar plek sesuai dengan keahlian kita ya. Nah, itu kita juga harus bisa membantu mereka untuk mengatasi masalahnya. Tidak harus dari diri kita sendiri, tetapi kita bisa berjejaring memanfaatkan orang-orang yang lebih ahli di bidang itu. Kemudian juga berupa pemanfaatan teknologi tepat guna. Ya, misalnya industri keripik singkong, marut dia ngerajangnya masih manual, sering terjadi kecelakaan kerja, tangannya sering keiris, kapasitas produksinya rendah karena hanya dirajang secara manual. Nah, kemudian mahasiswa melalui PPMT membuatkan rancangan mesin perajang yang sederhana. Nah, itu sudah sangat membantu mitra untuk mengembangkan usahanya. Ya, jadi tidak usah hal-hal yang mahal, yang wah gitu tidak ya. Paling tidak apa yang Anda lakukan itu bisa membantu mereka untuk memecahkan masalahnya, meskipun tidak semuanya ya. Kemudian sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu terus berkembang kalau kita melakukan penelitian, hasil penelitian diabdikan, kita publikasikan. Nah, kegiatan PPMT itu juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki, yang ada di lembaga kita. Kemudian juga sebagai bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. Ya, jadi dari kegiatan Abdimas ini banyak hal yang kita peroleh untuk pengembangan kita belajar di perguruan tinggi. Nah, bentuk-bentuk Abdimas itu apa saja? Ada yang berupa pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi kita memberikan konsultasi, memberikan jasa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya untuk konsultasi di suatu wilayah, misalnya banyak perokok, ingin berhenti merokok, mahasiswa membuat layanan berhenti merokok. Bagaimana penanganan COVID di satu wilayah, prokes, mahasiswa memberikan pelayanan seperti itu. Nah, itu bisa juga masuk ke dalam pengabdian pada masyarakat. Kemudian bisa juga penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Tadi ya, misalnya di teknik industri merancang alat, di kesehatan melayani masalah-masalah kesehatan di masyarakat. Ekonomi mengatasi masalah pengembangan industri-industri rumah tangga supaya bisa meningkatkan keuntungannya. Nah, seperti itu nomor 2. Terus meningkatkan kapasitas masyarakat, kemampuan masyarakat. Misalnya dari yang tidak bisa baca tulis kemudian bisa menjadi bisa baca tulis, melek huruf. Jadi nanti di dalam PMT ini harus bisa terlihat kondisi sebelumnya seperti apa, kemudian kondisi setelah PPMT apa, itu harus bisa terlihat. Ya, kalau tadi awalnya ngerajangnya manual, ini sudah PPMT merajangnya sudah pakai mesin sederhana. Kalau tadi sebelum PPMT itu tidak bisa bahasa Inggris, misalnya sekolah ya, Anda mendampingi sekolah, anak-anak bahasa Inggrisnya tidak paham sama sekali, anak-anak SD, setelah Anda dampingi, mereka dapat berbahasa Inggris beberapa kata atau kalimat. Nah, jadi harus ada perubahan. Masyarakat menjadi meningkat kapasitasnya, bisa meningkat kualitasnya. Dan yang keempat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat itu harapannya setelah Anda tinggal PPMT selesai, itu masyarakat tetap bisa melanjutkan apa yang sudah Anda dampingi. Tidak Anda tinggal, ya sudah berhenti lagi, tidak.
Anda sudah ajari baca tulis, ya bisa dikembangkan meskipun Anda sudah tidak di sana. Nah, ini namanya yang disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Nah, kita sekarang ke PPMT. Kalau tadi kan secara umum ya pengabdian kepada masyarakat. Nah, dikatakan terpadu itu maknanya apa? Terpadu itu maknanya adalah kalau KKN versi lama itu dosen di sini sebagai dosen pembimbing. Ya, jadi dosen pembimbing itu yang mengarahkan mahasiswa, mendampingi mahasiswa pada saat pelaksanaan KKN. Ya, mungkin dosen tidak perlu terlalu sering ke lokasi karena dia hanya sebagai pendamping, pembimbing. Tetapi kalau yang PPMT ini dosen itu sebagai ketua pelaksana. Jadi dia harus melaksanakan juga seperti Anda pada saat nanti Anda melakukan PPMT di lapangan. Ya, sebagai ketua pelaksana. Ya. Jadi kalau Anda melakukan kegiatan seharusnya dosen juga ikut serta. Tuh. Jadi terpadu itu adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan bersama-sama antara dosen dengan mahasiswa. Ya, jadi dosen bukan pembimbing tetapi sebagai ketua pelaksana. Nah, ini saya definisikan begini, kegiatan Abdimas yang dilaksanakan secara bersama-sama antara dosen dengan kelompok mahasiswa untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi melalui implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikuasai. Nah, ini tadi ya sudah saya jelaskan sebelumnya, dosen bukan sebagai dosen pembimbing saja, tetapi sebagai ketua pelaksana PPMT. Jadi harus terlibat aktif di dalam kegiatan PPMT nanti. Nah, PPMT itu tujuannya untuk apa? Tujuan umumnya itu ada 3, adalah mengoptimalkan penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ya, jadi di sini jangan menciptakan masalah. Menurut Anda sendiri jangan ya. Tetapi nanti Anda menyusun program kerja PPMT itu berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat. Misalnya, Mas di sini ini sampahnya belum dikelola dengan baik, masih dibuang ke sungai, masih dibakar, masih ditimbun di pekarangan sehingga mengganggu lingkungan. Bau busuk, sungainya menjadi tidak lancar alirannya. Kemudian kalau dibakar asapnya juga membuat sesak nafas. Nah, kemudian berdasarkan hal tersebut Anda membuat program untuk pengolahan sampah mandiri. Nanti sampai terintisnya bank sampah misalnya. Nah, jadi PPMT-nya berdasarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jadi Anda tidak menciptakan masalah di masyarakat. Oh, saya punya alat, dosen saya sudah merancang alat untuk perajang singkong misalnya. Kemudian Anda ke lokasi suatu industri, tapi mereka sudah punya perajang singkong yang lebih bagus. Nah, jangan paksakan perajang singkong yang Anda miliki ini untuk diimplementasikan ke masyarakat. Tetapi gali dulu permasalahannya apa. Oke, jadi berbasis permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kemudian tujuan umum yang kedua adalah memperluas wilayah kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga tidak langsung bisa membantu mempromosikan keberadaan Unima. Ya, jadi PPMT ini nanti Anda boleh milih mitra sendiri, bebas ya, boleh milih lokasinya dimanapun, tidak harus di Kabupaten atau Kota Magelang. Lah kalau wilayahnya nanti misalnya di Wonosobo, di Temanggung, di Boyolali atau tempat lain, itu juga akan membantu promosi lembaga kita. Oh, tempat saya baru ada yang KKN, mungkin mereka tetap menganggap KKN ya. Ada yang baru KKN dari Unima. Oh lah kok mahasiswa-mahasiswanya santun-santun, pinter-pinter. Wah, anak saya nanti tak sekolahkan di Unima aja. Nah, itu paling tidak juga sebagai promosi lembaga kita. Nah, oleh karena itu nanti pada saat Anda di lapangan, Anda harus jaga nama lembaga. Harus menampilkan yang terbaik pada Anda.
sehingga masyarakat akan menghargai dan salut kepada kita, dan itu nanti akan membantu promosi lembaga kita. Kemudian yang ketiga itu mengoptimalkan capaian luaran kegiatan yang mendukung kinerja pengabdian kepada masyarakat. Jadi nanti setelah Anda melaksanakan PPMT di lapangan, setelah selesai, itu tidak hanya menyusun laporan saja, tetapi dari kegiatan itu Anda buat artikel ilmiah. Artikel ilmiahnya nanti dipublikasikan di jurnal pengabdian atau di seminar-seminar tentang pengabdian pada masyarakat. Nah, nanti kalau terpublikasi, Anda punya kenang-kenangan. Nama saya ada di jurnalnya ini. Begitu klik nama saya, muncul artikel yang sudah terpublikasi tadi. Nah, kalau seperti itu, nanti juga akan semakin meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Nilai lembaga kita menjadi lebih tinggi karena luaran-luaran yang Anda hasilkan. Terus nanti yang kedua, publikasi di media massa, baik secara online ataupun secara offline. Ya, nama Unima nanti akan semakin banyak yang muncul. Begitu klik Unima gitu ya, Universitas Muhammadiyah Magelang, banyak sekali informasi di situ. Karena Anda juga menjadi salah satu penyumbang publikasi keberadaan Unima lewat kegiatan PPMT. Kemudian juga seperti yang ditayangkan pada awal acara tadi, harus membuat video kegiatan yang diupload di YouTube. Nah, YouTube-nya nanti kita kondisikan YouTube-nya milik LPPM. Nah, ini juga akan membantu promosi juga. Oh, ini videonya kok bagus. Oh, ternyata yang membuat adalah para mahasiswa Unima. Nah, itu tujuan secara umum. Kemudian kalau langsung ke mahasiswa ya, tujuan khusus bagi mahasiswa PPMT ini apa? Untuk mengintegrasikan kemampuan akademik dan interpersonal education mahasiswa melalui interaksi antara sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Ya, jadi kalau Anda selama ini masih di kampus saja belajarnya, interaksinya kan hanya antar teman dan sama dosen. Nah, kalau nanti di PPMT di lapangan, interaksi Anda tambah dengan masyarakat. Nah, Anda belajar bagaimana menghadapi masyarakat, bagaimana mendampingi masyarakat. Toh setelah nanti Anda selesai kuliah, Anda pasti akan terjun di masyarakat. Nah, ini sebagai wahana pelatihan PPMT untuk menyiapkan Anda nanti terjun ke masyarakat. Kemudian juga meningkatkan wawasan, kepekaan, empati, sikap dan perilaku sosial mahasiswa melalui pengalaman bekerja bersama dosen dan masyarakat sesuai dengan Renstra Abdimas Perguruan Tinggi. Ya, itu pengalamannya ya. Mungkin nanti di PPMT hubungan Anda dengan dosen tidak semata-mata dosen dengan mahasiswa suka takut begitu ya, tapi mungkin nanti bisa menjadi partner, bisa menjadi teman diskusi juga dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah membantu mahasiswa untuk mempercepat studi melalui penemuan permasalahan di masyarakat secara dini dan mandiri untuk dibantu penyelesaiannya melalui kegiatan pengabdian. Ya, kalau kemarin itu KKN boleh dilaksanakan di semester 7. Tapi sekarang Anda semester 6, bahkan teman-teman Anda sebagian besar sudah KKN semua. Nah, harapannya di semester 6, semester 7 Anda sudah bisa mengambil skripsi. Kalau bisa malah selesai di semester 7, maksimalnya di semester 8. Akhirnya Anda tidak akan berlama-lama kuliah di Unima. S1 maksimal 4 tahun bisa selesai dengan pelaksanaan program KKN yang seperti ini. Ya. Nah, PPMT yang akan kita lakukan ini sekarang sudah di periode 4 dan kita ini menginjak ke periode 5.
Ya, jadi PPMT itu setiap tahun kita laksanakan 2 kali ya. Jadi sudah berjalan 2 tahun dan ini sudah akan ke tahun ketiga. Nah, tetapi dari waktu ke waktu, dari periode per periode kita selalu evaluasi. Ya, evaluasi, kemudian dari hasil evaluasi itu kita perbaiki supaya semakin semakin sempurna, semakin baik, dan terutama adalah dalam rangka membantu pemecahan masalah di masyarakat. Nah, evaluasi PPMT periode 4 kemarin ini seperti ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Pengusul itu ada yang sering membuat masalah sendiri, bukan mengangkat masalah yang dihadapi mitra. Ya, nah itu diperhatikan. Jadi jangan membawa masalah sendiri, menentukan masalah sendiri. Tetapi benar-benar PPMT ini nanti dilakukan berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra. Jadi nanti Anda survei ke lokasi, survei ke desa atau ke kelurahan misalnya, itu mewawancara mitra yang akan Anda dampingi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian juga kelemahan kendala yang kedua adalah penulisan proposal itu tidak sesuai, ada yang tidak sesuai dengan template yang sudah ditetapkan. Sehingga nanti pada saat sudah upload proposal itu butuh proses review yang berulang kali. Juga penulisan laporan, artikel ilmiah, dan video itu juga kadang masih ada beberapa yang kurang tepat. Nah, oleh karena itu nanti setelah kegiatan sosialisasi ini Anda bisa membuka websitenya LPPM dan nanti Anda bisa melihat di sana panduan atau pedoman PPMT, kemudian template menyusun proposalnya dan juga contoh proposal PPMT. Nah, untuk contoh itu untuk menambah informasi Anda ya, supaya Anda lebih jelas. Tidak hanya ditiru copy paste saja, tetapi dipahami bagaimana cara menulis proposalnya. Dan diperhatikan benar ya nanti untuk panduan dan template-nya, supaya tidak direview berulang kali. Nah, kalau direview berulang kali, berarti kan mundur-mundur waktu pelaksanaannya. Kemudian para dosen tidak berperan sebagai ketua pelaksana, tetapi hanya sebagai dosen pendamping. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, dosen tidak terlibat secara penuh di setiap kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa. Hanya mengantar, kemudian menarik. Nah, kalau seperti itu kan bukan sebagai ketua pelaksana, ya hanya sebagai dosen pembimbing biasa. Nah, memang diupayakan di dalam PPMT ini dosen dan mahasiswa itu saling bersama-sama membantu memecahkan masalah di masyarakat. Kemudian juga pengajuan proposal, pelaporan, dan penilaian sering tidak tepat waktu sehingga mengubah timeline yang telah disusun. Nah, nanti Anda lihat di pedoman yang bisa Anda upload dari websitenya LPPM, itu sudah ada timeline-nya. Mohon timeline-nya itu dapat dipenuhi. Nah, nanti kan yang upload proposal, upload luaran-luaran, itu kan dosennya lewat akun masing-masing. Nah, kalau Anda harus selalu mengingatkan para dosen sebagai ketua pelaksana sudah diupload atau belum. Kadang-kadang kan lupa ya, kita tagih-tagih kok tidak muncul-muncul laporannya. Oh, ternyata lupa. Nah, itu para mahasiswa wajib mengingatkan dosennya. Selanjutnya, nih, mitra dari PPMT. Jadi yang boleh didampingi PPMT itu apa saja? Ya, jangan satu desa ya, kalau satu desa nanti terlalu luas. Ya, Anda mungkin satu kelompok cuma 5 orang maksimal. Nah, pilih nih contohnya industri mikro, industri kecil ya, jangan mikro sekali. Industri kecil itu minimal dia punya tenaga kerja 3 orang bisa didampingi. Kalau kurang dari 3 orang ya jangan didampingi, cuma 1 orang didampingi 5 orang. Ya, jadi diupayakan
Kalau itu industri kecil atau industri mikro, minimal dia punya 3 tenaga kerja di luar pemiliknya. Nah, ini saya contohkan gambarnya di sini, industri pembuatan gerabah, industri olahan makanan. Nah, 2 ini termasuk pada mitra yang produktif secara ekonomi. Artinya apa? Kedua mitra ini bertujuan melakukan kegiatan usahanya, bertujuan untuk memperoleh keuntungan, memperoleh penghasilan, atau kegiatan usahanya ini bersifat profit. Kemudian yang kedua itu adalah mitra yang tidak produktif. Ya, mitra tidak produktif itu contohnya ini PKK. Ya, dia punya kegiatan, punya organisasi, punya program kerja untuk pendampingan di masyarakat, tetapi dia tidak mencari keuntungan. Jadi merupakan lembaga masyarakat non-profit. Itu termasuk pada mitra non-produktif. Juga ini ya, Karang Taruna. Nah, itu juga bisa didampingi, tergantung dia punya masalah atau tidak, dan termasuk lembaga yang non-profit. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan ya, untuk luaran PPMT itu ada luaran wajib, ada luaran tambahan. Nah, luaran wajib itu 3 tadi ya, publikasi di dalam proseding seminar nasional, pengabdian kepada masyarakat atau jurnal pengabdian masyarakat yang ber-ISSN. Ya, nanti bisa dicari atau nanti saya bisa share juga untuk jenis jurnal-jurnalnya. Kemudian publikasi di media massa baik cetak maupun elektronik. Ya, jadi nanti salah satu kegiatan Anda ambil, Anda expose di media massa. Juga video kegiatan yang diunggah di media sosial, di YouTube misalnya. Nah, nanti bisa YouTube-nya milik LPPM. Nah, sedangkan luaran tambahan itu bisa meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas produk. Ya, tadi misalnya yang jeriping singkong tadi ya, setelah Anda ke sana, Anda rancangkan mesin perajang sederhana, dia kuantitas dan kualitas produknya menjadi meningkat. Nah, kalau rajang manual itu kan tebal tipisnya beda ya, tapi dengan mesin ketebalannya sama, seragam. Kemudian peningkatan pemahaman dan keterampilan mitra. Ya, awalnya ibu-ibu ini tidak bisa nganyam. Bisa di satu desa dia banyak ditumbuhi tanaman pandan tapi tidak dimanfaatkan. Kemudian Anda masuk, Anda latih untuk belajar nganyam dari tanaman pandan itu. Nah, setelah selesai PPMT, ternyata ibu-ibu itu sudah bisa menghasilkan beberapa produk. Nah, ini dikatakan terjadi peningkatan pemahaman keterampilan mitra. Peningkatan omset pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi. Ya, setelah Anda rancangkan alat, kapasitas produksinya meningkat, produk yang dijual lebih banyak, keuntungan yang diperoleh juga banyak. Nah, berarti terjadi peningkatan omset. Juga peningkatan ketentraman atau kesehatan masyarakat. Ya, misalnya ya masa COVID seperti ini, satu wilayah prokesnya belum ditegakkan dengan benar, kemudian Anda masuk, ada sosialisasi, ada pelatihan, prokesnya bisa dijalankan dengan baik, masyarakat menjadi tenang, menjadi aman karena kesehatannya terjamin. Kemudian bisa juga dalam bentuk jasa, dalam bentuk metode, model, sistem, produk atau barang. Ya, rancang alat, membuat metode pembelajaran, membuat suatu model untuk melindungi tenaga kerja informal, itu bisa merupakan luaran tambahan dari PPMT ini. Nah, topik-topik yang bisa Anda angkat untuk PPMT disesuaikan dengan permasalahan yang ada di masyarakat, itu sesuai dengan Renstra Abdimas Unima. Ada 8, yaitu kota dan masyarakat madani, kemudian tentang kebencanaan, teknologi informasi dan komunikasi,
tentang pendidikan, kesehatan dan obat, sosial humaniora, energi dan transportasi, serta rekayasa material dan produk. Nah, rinciannya itu ada di panduan. Anda bisa download lewat websitenya LPPM Unima. Nah, nanti saya lihatkan sekilas ya, rincian dari masing-masing topik ini. Jadi, kalau misalnya permasalahan di masyarakat itu topiknya tidak ada di sini, bagaimana? Ya, Anda cari yang ada di sini ya. Atau kalau memang tidak ada ya mungkin bisa ganti mitranya, ganti lokasinya. Jadi kita harus tetap mengacu pada Renstra Abdimas Unima. Nah, terus ini kriteria pengusulannya. Jadi yang pertama syaratnya tim pelaksana itu adalah kelompok mahasiswa yang minimal telah menempuh studi sampai semester 4. Jadi kalau sekarang sedang menempuh studi semester 4 tidak diperbolehkan, belum diperbolehkan. Jadi semester 4 sudah selesai. Nah, kalau sekarang berarti yang berada di semester genap adalah semester 6 ke atas. Ya, kalau besok semester ganjil itu bisa mulai dari semester 5. Dan telah melakukan pembayaran kegiatan PPMT ya sebesar 350 tadi. Bisa sudah mendaftarkan mata kuliahnya, mata kuliah KKN di KRS maupun yang belum. Nah, tadi ada beberapa yang belum ya. Nanti akan kami fasilitasi dengan bagian keuangan supaya yang semester di atas semester 5 ini bisa mengikuti kegiatan PPMT. Kemudian nanti milih dosen pembimbingnya, dosen sebagai ketua pelaksana, itu Anda milih sendiri. Syaratnya adalah dosen-dosen yang sudah mengikuti kegiatan TOT PPMT periode 5. Maaf ya, ini periode 5. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Caranya nanti kalau Anda sudah bayar 350 kan masuk sistem. Namanya sistem abdimas.unima.ac.id. Nah, nanti Anda bisa melihat di sana dosen-dosen yang bisa dijadikan sebagai ketua pelaksana. Ya, jadi nanti Anda lihat dulu di sistem. Berarti Anda harus bayar dulu sebelum menentukan nama dosen sebagai ketua pelaksana. Nah, kadang yang terjadi kemarin sudah nembung dosennya, sudah melamar dosennya, tetapi ternyata dosennya tidak ikut TOT, sehingga namanya tidak tercantum di sistem. Jadi lebih baik nanti lihat di sistem dulu. Kemudian ketua pelaksana PPMT adalah dosen dan mahasiswa itu merupakan anggota kelompok. Jadi nanti kalau ditulis di cover itu ya, di cover proposalnya nomor 1 adalah nama dosennya. Dilengkapi dengan gelar dan NIDN. Kemudian di bawahnya nama-nama mahasiswa dilengkapi dengan NPM. Nah, kemudian anggota kelompoknya itu berjumlah 4 sampai 5 mahasiswa. Ya, dapat berasal dari beberapa program studi yang berbeda atau satu program studi yang sama. Nah, idealnya memang dari beberapa program studi yang berbeda ya, karena apa? Permasalahan yang dihadapi mitra itu sering bisa diselesaikan dengan berbagai bidang, tidak hanya satu bidang saja. Nah, itu terserah Anda nanti ya, melihat dari kondisi mitra yang akan didampingi. Kemudian topik-topik PPMT wajib mengacu pada Renstra Abdimas yang 8 tadi ya, itu nanti bisa dilihat di panduan. Terus jangka waktu pelaksanaannya minimal 150 jam. Satu SKS itu kan 50 jam. Nah, PPMT ini sama dengan KKN, SKS-nya ada 3. Jadi minimal 50 kali 3, 150 jam. Ya, nanti 150 jam itu diurai dalam tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan juga tahapan pelaporan serta penyusunan luaran-luaran. Ya, ini ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta tindak lanjut. Dan 150 jam ini harus Anda buktikan dalam
diisikan dalam logbook kegiatan sehari-hari. Ya, jadi misalnya Anda di lokasi seminggu itu hanya 3 kali. Nah, setiap kali Anda ke lokasi, Anda catat kegiatannya. Atau tidak ke lokasi, tapi Anda melakukan kegiatan yang terkait dengan PPMT, itu juga harus dicatat beserta jumlah jamnya. Dan di akhir setelah selesai harus dijumlahkan berapa yang sudah Anda tempuh selama PPMT. Nah, kalau kurang dari 150 jam, ya tidak bisa kita setarakan dengan KKN. Jadi minimal harus 150 jam. Terus alur pendaftarannya, mahasiswa itu membentuk kelompok dulu ya, 4-5 orang mahasiswa, bisa sesama prodi atau antar prodi. Nah, kelompok ini diupayakan sudah matang benar ya, karena beberapa waktu yang lalu ada juga sudah membentuk kelompok sendiri kok mau ganti. Nah, kalau sudah didaftarkan ya tidak bisa diganti. Jadi dipastikan dulu ya kelompoknya sebelum Anda daftarkan, sebelum Anda masukkan di sistem. Jadi kalau sudah masuk di sistem ya tidak boleh diganti-ganti, nanti akan mengacaukan administrasi kita. Jadi dipastikan dulu. Kemudian setelah terbentuk kelompok, Anda ngelamar dosennya. Nah, caranya tidak langsung lamar dulu, lihat di sistem data dulu dosennya di abdimas.unima.ac.id dulu. Dosennya, nama dosennya ada tidak, bisa baru setelah ada baru disampaikan ke dosennya bahwa kelompok Anda meminta beliau sebagai ketua pelaksana. Kemudian kelompok mahasiswa dan ketua pelaksana melakukan survei lapangan dan berdiskusi untuk menentukan topik dan lokasi kegiatan PPMT. Nah, kalau nanti yang belum punya gambaran, mau mitranya mana, lokasinya di mana, nah nanti saya share beberapa lokasi yang mungkin bisa dijadikan sebagai mitra PPMT. Kemudian kelompok mahasiswa dan ketua pelaksana itu harus meminta kesediaan mitra yang akan didampingi. Nanti dibuktikan dalam bentuk surat. Dan surat kesediaan mitra ini harus Anda lampirkan di proposal. Ya, jadi ini sebagai bukti bahwa Anda boleh melakukan pendampingan di sana. Nah, setelah proposalnya jadi, sudah lengkap dengan lampiran-lampirannya, termasuk surat kesediaan mitra tadi, maka ketua pelaksana itu mengunggah melalui akunnya, mengunggah ke sistem ini, abdimas.unima.ac.id ini melalui akun ketua pelaksana. Mahasiswa hanya bisa lihat, bisa ngecek saja ya, proposalnya sudah diunggah atau belum. Tetapi tidak bisa mengunggah. Yang mengunggah harus dosennya. Ya, jadi kalau Anda bisa ngecek, loh kok proposalnya sudah selesai, tapi kok belum diunggah. Nah, Anda bisa mengingatkan dosennya. Ya, kadang kan sering lupa. Nah, selanjutnya, setelah disubmit atau diunggah melalui sistem, itu tidak perlu ditandatangani sampai ketua LPPM. Ya, jadi ditandatangani ketua pelaksana, dosen, dan dekan atau kaprodi. Ya. Kemudian LPPM akan melakukan seleksi administrasi, terus proposal yang lolos secara administrasi diteruskan ke reviewer untuk diperiksa kelayakannya. Ya, nah nanti setelah direview, kemudian dikembalikan lagi ke pengusul, kepada ketua pelaksana dan tim Anda. Terus nanti kalau ada revisi, ya segera diperbaiki dan diunggah lagi. Ya. Nah, memang diharapkan tidak terjadi bolak-balik begitu ya. Kadang pas awal-awal dulu itu sampai 3-4 kali bolak-balik proposalnya dikembalikan ke pengusul karena belum tepat. Nah, harapannya ini sudah di periode kelima, kemudian Anda nanti dengan dosen menyusun proposal dengan sebaik-baiknya berdasarkan panduan, tidak akan terjadi proses revisi yang sangat banyak. Ya. Nah, nanti kalau proposalnya sudah direvisi, sudah diunggah ke sistem, kemudian sudah dalam status disetujui oleh LPPM, maka diunggah lagi ditandatangani ketua LPPM.
Nah, setelah itu siap nanti Anda melaksanakan kegiatan di lapangan. Ya, nah sebelum Anda ke lapangan, maka LPPM akan menerbitkan kontrak kegiatan dan surat tugas. Jadi ini sebagai bekal bagi Anda pada saat Anda ke lapangan, nanti misalnya ditanyakan mana bukti untuk surat tugas PPMT-nya. Nah, Anda bisa buktikan surat yang sudah kami buat. Kemudian pada saat pelaksanaan, baik ketua maupun mahasiswa wajib mengisi logbook kegiatan sehari-hari. Ya, kalau kegiatan pribadi ya enggak usah diisi, ya kegiatan yang terkait dengan kegiatan PPMT. Nah, format logbooknya juga bisa diunduh ini dari sistem ini atau di websitenya LPPM. Kemudian selama pelaksanaan kegiatan PPMT, ada satu kegiatan yang Anda publikasikan di media massa dan juga dibuatkan videonya dengan judul yang nanti akan diunggah ke YouTube milik LPPM. Ya, enggak usah lama-lama, maksimal sekitar 5 menit, 6 menit gitu ya, tidak usah terlalu lama untuk videonya. Ya, ambil satu kegiatan boleh. Misalnya kegiatan Anda pendampingan industri keripik singkong banyak ya. Nah, mungkin bisa Anda ambil pada saat melakukan pelatihan tentang diversifikasi produk singkong misalnya, ya. Kemudian setelah Anda selesai kegiatan PPMT, maka mahasiswa dan dosen menyusun laporan kegiatan. Tadi kalau laporan kegiatan itu kan ada dua, ada kemajuan dan ada laporan akhir. Nah, laporan kemajuan itu disusun setelah Anda 50% menyelesaikan program kerja Anda. Sedangkan untuk laporan akhir itu disusun pada saat PPMT sudah selesai. Dan juga luaran-luaran yang diwajibkan tadi ya, ada 3, itu juga harus mulai diproses meskipun nanti Anda belum menyelesaikan PPMT. Nah, nanti kami dari LPPM akan melakukan monitoring meskipun tidak semua ya, akan dilakukan secara sampling. Nah, ini ya saya jelaskan tadi ada laporan kemajuan. Kalau 50% PPMT sudah berjalan, itu juga nanti diunggah di website, diunggah di sistem Abdimas.Unima tadi, kemudian laporan akhir dan juga luaran-luarannya. Nah, untuk luaran-luaran itu nanti juga harus ada buktinya. Buktinya apa? Kalau artikel ilmiah berarti nanti yang dilampirkan di laporan adalah bukti submit artikel. Jadi kalau Anda mengirimkan ke salah satu jurnal, ada balasannya berupa bukti submit, ini harus ditempelkan di laporan. Kemudian kalau itu berupa publikasi di media massa, nah itu bisa kalau online dituliskan linknya, ya. Tapi kalau tidak secara online bisa dipajang tulisan dan gambarnya di koran. Kemudian kalau untuk video bisa dicantumkan link videonya. Nah, nanti setelah Anda selesai, ya, setelah selesai semuanya, laporan juga sudah bagus, luaran-luaran juga sudah oke, Anda dianggap kemudian dinilai. Nah, kemudian kami akan berikan sertifikat kepada Anda bahwa Anda sudah melaksanakan KKN dan disertai dengan nilai. Selain itu juga nanti di akhir PPMT kami akan memilih 6 kelompok yang laporan kegiatannya terbaik dan yang videonya juga terbaik. Jadi 3-3 ya, laporan terbaik 3 kelompok, video terbaik juga 3 kelompok. Nah, nanti akan kami berikan kompensasi ya untuk para pemenang. Ya. Nah, ini sekilas dulu sosialisasi gambaran tentang PPMT. Nah, nanti pada proposal
Ya, nanti kalau Anda sudah buka websitenya LPPM, nah dicari yang ini, pedoman pengabdian pada masyarakat terpadu. Yang tahun ini ya, tahun terbaru 2021-2022. Nah, tadi yang saya perlihatkan topik-topiknya tadi ya, ada kota dan masyarakat madani. Itu temanya ada ekonomi sirkuler dan cerdas, mobilitas berkelanjutan, masyarakat berkelanjutan. Topiknya ada yang ekonomi sirkuler yang cerdas dan berkelanjutan untuk kota pintar, pengelolaan limbah terpadu ramah lingkungan, rantai pasokan dan tanggung jawab produsen yang diperluas. Nah, misalnya kok masalah yang Anda angkat tentang pengolahan sampah, nah itu berarti bisa masuk di sini, di topik pengelolaan limbah terpadu ramah lingkungan, di tema ekonomi sirkuler dan cerdas, dan di ini ya, di topik lagi, di ini kota dan masyarakat madani, pilihannya ya, sesuai topik bidang. Jadi di bidang bidang unggulannya adalah kota dan masyarakat madani. Nah, ini semuanya sudah ada di sini, rinciannya ya, semuanya ada. Kalau misalnya yang ada dari Fakultas Hukum, Anda akan memberikan pendampingan terhadap masyarakat supaya tidak ini ya terganggu masalah narkoba, kenakalan generasi muda, berarti maksudnya di sini di topik anti narkoba dan kenakalan generasi muda, temanya masyarakat berkelanjutan dan bidangnya adalah kota dan masyarakat madani. Dan nanti dituliskan seperti itu. Nah, sekarang kan banyak ya kampung-kampung, kampung bebas narkoba, kampung bebas korupsi. Nah, Anda bisa masuk ke sana. Kemudian yang kebencanaan, ini tema dan topiknya, kita bisa lihat teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan, kemudian kesehatan dan obat, sosial humaniora, terus energi dan transportasi, dan yang terakhir rekayasa material dan produk. Nah, nanti topiknya Anda lihat sendiri di sini. Nah, ini dibaca semua, termasuk nanti di dalam penyusunan sistematika penyusunan proposal PPMT. Ada halaman sampul, ada halaman pengesahan, ada ringkasan, pendahuluan, solusi permasalahan, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, rancangan biaya, kemudian daftar referensi, gambaran IPTEX, dan peta lokasi mitra. Serta ditambahkan lampiran-lampirannya. Nah, template-nya Anda bisa klik link ini. Ya, jadi nanti Anda tinggal masukkan saja di template, dan dari template itu yang diupload di sistem. Nah, kemudian ini timeline-nya. Anda bisa lihat di sini timeline-nya untuk kegiatan PPMT periode 5. Jadi tanggal 8 April ini kita adakan sosialisasi PPMT. Kemudian nanti 22-23 April kita lakukan TOT dosen pembimbing. 25 April sampai 21 Mei itu pembentukan kelompok PPMT dan seterusnya. Ya, kita upayakan supaya timeline ini bisa terpenuhi dengan tepat, tidak mundur-mundur lagi. Nah, ini juga butuh kerjasama dari Anda. Jadi nanti tanggal 22 sampai tanggal 15 sampai 20 Agustus itu kita sudah bisa melakukan penilaian. Artinya sebelum ini laporan dan luaran Anda harus sudah diupload semua di sistem. Ya. Nah, itu pedomannya nanti bisa dibaca lebih lanjut yang lebih teliti. Kemudian saya lihatkan template-nya, nanti bisa Anda baca juga di websitenya.
Nah, ini template-nya. Anda pakai ini langsung aja, supaya jangan buat sendiri ya. Langsung download ini, langsung Anda isikan. Ya, ini template-nya. Tinggal mengisikan saja. Dibaca satu persatu. Perintahnya apa? Ya, sampai di akhir. Nah, untuk biaya, meskipun kami tidak memberikan bantuan biaya, Anda menyusun anggarannya 3-5 juta. Tidak boleh kurang dari 3 juta atau lebih dari 5 juta. Biayanya dari mana, Bu? Ya, Anda patungan aja. Tapi kan belum tentu ya, nanti membutuhkan banyak biaya. Nah, tetap Anda rancang dulu. Ya. Nah, ini ya. Gambaran iptek itu nanti gambaran apa namanya? Apa yang akan diimplementasikan di masyarakat itu. Ya, misalnya permasalahan masyarakat itu adalah tadi industri keripik singkong ya, tidak punya mesin perajang, perajangnya masih manual. Nah, kemudian Anda rancangkan mesin perajang sederhana. Berarti gambaran teksnya itu berupa rancangan mesin perajang singkong sederhana. Nah, itu Anda gambarkan di sini. Ya, di gambaran iptek. Terus untuk peta lokasi itu harus disertai jarak. Jarak dari kampus Unima, baik 1 atau 2, ke lokasi. Itu untuk template-nya, dan juga kami memberikan contoh juga, contoh proposal PPMT. Bentar, saya buka dulu ya. Contoh proposal, kok belum masuk ya? Ya, nanti contohnya sudah ada. Sebentar, tak buka lagi. Tadi sudah saya buka kok nggak ada. Kok belum muncul? Nanti dilihat aja di panduan ya, apa ini ya, sebentar. Ya, jadi ini contohnya yang sudah saya buat. Kebetulan ini proposal punya saya. Saya beri judul Implementasi Ergonomi dan K3 untuk peningkatan kenyamanan dan produktivitas kerja di usaha kecil Berkah Bumi, Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Jadi judulnya harus menyebutkan nama mitra dan nama lokasinya. Ya, misalnya di sekolah ya sebutkan saja Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Magelang disebutkan. Ya, jadi mitra sama lokasi disebutkan di dalam judul. Karena ini kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, beda dengan kegiatan penelitian. Kemudian ini Renstra ya, Renstra tadi bisa dilihat di panduan yang uraian-uraian ada topik, ada tema, ada bidang tadi ya. Anda tuliskan di sini. Nah, ini nama ketua pelaksana, ini kebetulan saya pakai gelar, ada NIDN. Mahasiswa itu dengan NPM. Nah, ini mahasiswanya satu program studi. Ya, nah ini ditulis lengkap seperti ini. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, itu untuk contohnya. Terus saya share lagi ya untuk lokasi-lokasi yang mungkin Anda bisa gunakan untuk kegiatan PPMT. Maaf, keliru. Bentar. Bentar ya. Nah, nanti saya share aja. Bentar ini kok. Bentar. Saya lihat dulu ya.
Nanti ada nama-nama desa yang bisa Anda jadikan sebagai mitra. Kemarin saya taruh di mana ya? Bentar, oh ini. Sebentar ya. Ya, nah ini bisa. Ini ada desa-desa kok hilang lagi. Bentar ya Mas Mbak. Ya, ini ada desa-desa yang angka stuntingnya tinggi. Anda bisa juga melakukan kegiatan PPMT di sana, misalnya mendampingi posyandu, mendampingi PKK untuk mengatasi masalah stunting. Nah, ini yang paling tinggi di Ngablak, di Genian, angka stuntingnya 50%. Ya, ini ada datanya semua. Kemudian ada Desa Merah. Ya, Desa Merah itu adalah desa yang sangat miskin. Nah, ini rankingnya ya dari 1 sampai 64. Nah, Anda tinggal di mana masuk desa miskin enggak? Nah, itu bisa juga Anda lakukan pendampingan di sana dengan salah satu mitranya. Misalnya mitranya industri kecil, bisa juga mitranya perangkat desa, ibu-ibu PKK, posyandu, pokoknya dalam sebuah organisasi mitranya ya, atau industri. Ini sama, ini per kecamatan. Per kecamatan, desa-desa yang termasuk desa merah. Kemudian desa PKE itu terkait juga dengan desa miskin. Nah, ini semuanya ada. Nanti saya share aja ya, share di apa? Di sini bisa Mas Tipur? Oke. Ya, nanti saya share ya sebelum ini selesai. Ini share-nya gimana supaya mahasiswa bisa ambil? Di chat nggih, ntar ya Mas Mbak. Oh, nanti ya, nanti kita, jangan ditutup dulu. Saya share data ini. Kemudian juga ini sebentar. Saya download dulu. Nah, kalau ini contohnya ini ya. Ini nanti ada 27 desa, di mana 27 desa itu sudah ada pendampingnya masing-masing dari dinas-dinas. Seperti ini contohnya ya, dari Satpol PP itu mendampingi Desa Pandaian, Kecamatan Ngablak. Nah, ini potensinya juga sudah ada. Nah, nanti Anda tinggal memilih salah satu desa ini, diambil satu mitra untuk didampingi. Nah, ini malah ada bantuannya juga dari pendampingan dari OPD. Nanti saya share semua, ada 27 desa. Ya. Tadi Mas Mbak. Ada 27 desa, kemudian yang desa stunting, desa merah, desa PKE tadi ya. Nanti saya share semuanya di sini. Ya. Nah, demikian yang saya sampaikan. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan. Sambil saya cari datanya untuk di-share ya. Silakan, ada pertanyaan tidak? Oh ya, Mbak Rizky, silakan Mbak Rizky. Mbak Rizky Ayu. Assalamualaikum. Izin bertanya, Bu. Ya, Mbak. Saya kan ini belum ada kelompoknya ya, Bu. Saya belum punya kelompoknya lagi. Itu kalau misalkan kelompoknya ditentukan dari pihak LP2M atau kita nyari sendiri ya, Bu. Soalnya saya kan semester tua, saya udah angkatan tahun 2016 ini. Ya. Mau cari kelompok juga kesulitan. Ya, jadi begini, kalau PPMT itu memang kelompoknya ditentukan sendiri, anggota kelompoknya ya Mbak ya. Nah,
Tapi kalau yang belum punya kelompok, yang penting daftar dulu. Nah, nanti kan kami punya data yang belum ada kelompoknya siapa aja, dan nanti akan kami gabungkan. Jadi jangan khawatir bagi yang belum punya kelompok, silahkan tetap mendaftar, mengisi di sistem namanya. Nah, nanti akan terdata di sana yang belum ada kelompok. Nah, nanti kita bantu untuk mencarikan kelompok. Tapi kalau yang sudah punya kelompok, enggak masalah. Langsung diupload saja. Gitu ya Mbak Rizky? Nggih, Bu. Terima semester kasih berapa untuk Mbak Rizky? penjelasannya. Mbak Rizky semester berapa? Saya semester 12, angkatan tahun 2016. Lama banget. Ada cuti ya Mbak ya? Nggih. Iya, Bu, sempat cuti 1 tahun kemarin. Oh ya, tetap daftar nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Ya, berikutnya Mbak Rismadi. Mbak Rismadi Indri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mbak. Izin bertanya, PPMT ini programnya dari Kampus Merdeka atau bukan ya, Bu? Ya. Terus ada lagi? Itu aja. Kalau semisal dari Kampus Merdeka itu kan biasanya ada beberapa program yang nggak bisa double. Takutnya kalau misal ada teman yang sedang aktif di salah satu program itu terus mau ikut PPMT belum bisa begitu, Bu. Oke, ya. Kalau PPMT ini merupakan program dari universitas ya, belum terkait dengan Merdeka Belajar. Nah, kalau Merdeka Belajar itu biasanya kalau KKN ada sendiri. Ya, jadi kalau ini murni belum terkait dengan Merdeka Belajar. Nah, kalau misalnya ada teman yang sudah mengikuti salah satu program di Merdeka Belajar dan nantinya bisa disetarakan dengan KKN, ya enggak usah ikut PPMT, Mbak. Ya, jadi PPMT ini untuk mahasiswa yang belum melaksanakan program-program yang setara KKN di luar PPMT. Kan banyak sekarang ini ya, kemarin ada program vaksinasi, kemudian ada program kampus mengajar, ada GNRM, kemudian PKM yang lolos PKM itu juga bisa disetarakan. Nah, ini PPMT itu kami selenggarakan dalam rangka mewadahi nih mahasiswa yang belum terlibat di kegiatan-kegiatan di luar PPMT. Itu ya Mbak ya, Mbak siapa tadi? Rismadi. Sudah paham? Terima kasih. Oke. Berikutnya Mas Putra. Silakan Mas Putra. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Saya sudah coba login ke web Akdinas Peniman. Nah, itu kan ada tulisan Anda belum input SP2 KKN, silakan hubungi Biro Keuangan. Nah, itu prosedurnya gimana sih? Oh, nggih. Belum membayar ya. Ini ada chatnya juga. Oh ya, ini PRD itu siapa? Maaf izin bertanya, PPMT periode 4 kemarin sudah membayar dan aktivasi. Tapi saya tidak bisa ikut karena tidak dapat kelompok. Untuk itu apakah membayar lagi untuk periode ini? Kalau sudah membayar ya tidak, Mbak. Mbak siapa yang tanya ini? Siapa Mas, Mbak? PRD ini ya yang di chat ini siapa? Halo. Ya, jadi kalau sudah membayar ya tidak perlu membayar lagi. Nah, nanti tetapi tetap harus masuk ke sistem lagi. Oh, Mas Pradana. Masuk ke sistem lagi ya Mbak Ajeng. Sudah bayar kemarin tapi belum dilaksanakan karena tidak dapat kelompok. Bayarnya yang KRS atau yang bayar 350? Bayarnya yang 350 atau KRS Mas Pradana? Yang 350.000. Oh, itu masih bisa. Ya, berarti masih bisa ya. Masih bisa masuk ke sistem nantinya. Oke, tinggal nanti mencari kelompoknya. Kemudian kalau yang Mas apa tadi? Mas Putra ya, Mas Putra kalau belum membayar, belum daftar di KRS, itu seperti yang saya sampaikan tadi, nanti bisa kami fasilitasi. Nah, silahkan nanti yang belum belum mengisi KRS, belum mengisikan KRS dan belum membayar, silahkan kontak dengan kami di LPPM. Nah, nanti ada berapa orang akan kami sampaikan ke Biro Keuangan supaya Anda bisa membayar dan bisa mengikuti PPMT.
Gitu ya Mas Putra ya. Oke, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Sudah memahami semua? Ada pertanyaan lagi 3? Oke, Mbak, silahkan. Mbak siapa ini? Laili. Ya. Izin pertama, sebenarnya kalau penyetaraan KKN itu di semester ini dibuka atau tidak nih, Bu? Dibuka, Yang Mbak. di luar PPM. Dibuka. Nanti menunggu WR1 nggih yang menyetarakan memberikan informasi nanti dari WR1. Ditunggu aja. Per semester pasti ada. Betul nggih, Mbak Laili? Nggih. Nah, itu untuk presensi silahkan diisi dulu sambil saya ngirimkan data tadi ya, data tentang desa, stunting dan sebagainya yang mungkin bisa Anda pilih sambil menunggu kalau ada yang bertanya. Jadi jumlah mahasiswa PPMT yang ikut sekarang hanya ada 50 yang sudah terdaftar ya. Nanti ditambah yang belum mendaftar, mungkin hanya sampai 60-an ya. Bentar Mas Diki. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Mbak Jeng mungkin dicakin Mbak, saya ngajeng dotaku. Kalau di chat ada. Oh ya, izin bertanya Bu, pendaftaran PPMT sampai tanggal berapa ya? Nanti dibuka di ini ya Mbak, panduannya tadi ya, ada timelinenya. Siapa yang tanya ini? Mas siapa ini yang tanya? Halo? Oh, Mbak Putri. Ya, dilihat di panduannya ya Mas ya. Mbak, ada timelinenya di sana. Nah, saya biar dikirim Mas Anu dulu. Mas Latifur dulu yang data tadi ya. Yang lain. Ada lagi yang tanya? Jangan lupa ngisi presensinya. Bentar. Ini ada di WA soalnya. Ya, sudah saya kirim ya Mas Tifur ya. Ini kira-kira sudah pada punya kelompok semua belum? Ada yang belum punya? Selain Mbak siapa tadi? Mbak Rizky? Sudah, Bu. Sudah semua ya. Nah, kalau sudah semua, nanti setelah kegiatan TOT dosen, Anda baru bisa memilih dosen sebagai ketua pelaksana. Nah, TOT-nya kapan? Anda lihat di panduan tadi ya, di timeline-nya. Nah, setelah itu kami baru upload dosen-dosen yang bisa dijadikan sebagai ketua pelaksana. Oke. Atau data tadi, yang data desa-desa tadi mungkin diupload di website, Mas? Oke, diupload di website ya Mbak, Mas, yang ada Desa Merah, Desa Santing tadi ya, supaya tidak terlalu lama. Oke. Ada pertanyaan lagi atau sudah jelas semua? Saya mau bertanya. Oke, silakan Mbak Aura. Itu kan kemarin udah ikut yang FP mengajar itu. Nah, terus ada katanya tuh disetarain sama yang PPMT kelima ini. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Tata caranya? Ya, nanti nunggu pengumuman dulu dari WR1 ya Mbak untuk penyetaraan. Nah, nanti syarat-syarat penyetaraannya apa aja itu akan diumumkan di situ. Yang penting pelaksanaan kegiatannya minimal 150 jam. Ada 150 jam Mbak kegiatannya? Mbak Aura? Sudah ada Bu, sudah ada. Ya, ada bukti logbooknya ya. Sudah ada logbook dan lain-lain sudah. Oke, ya. Jadi nanti nunggu dulu ya, nunggu informasi dari WR1. Pasti semester ini ada pengumuman untuk penyetaraan. Oke. Terima kasih Bu. Ya, silakan yang lain sebelum saya tutup. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, tidak ada yang ditanyakan dan sudah mengisi presensi, nanti untuk data desa-desa nanti bisa diakses di websitenya LPPM, termasuk panduan, termasuk template, dan juga termasuk contoh proposalnya.
Dan saya ingatkan lagi untuk rajin membuka IG, Instagram LPPM. Harus diikuti dulu ya, follow dulu. Karena info-info tentang PPMT akan kami share langsung lewat IG LPPM. Oke, kami tutup. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat menjalankan prosedur, melaksanakan prosedur PPMT, dan nanti sampai bisa melaksanakan PPMT dengan baik. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama. Mau ditutup nggak Mbak Ajeng? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ajeng sebagai pembawa acaranya. Tutup. Baik teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih Bu Retno sudah memberikan pemaparan sosialisasi dengan sangat baik dan jelas. Semoga mahasiswa semuanya juga sudah jelas dan ada gambaran untuk PPMT periode 5 ini. Semoga teman-teman mahasiswa bisa mengikuti kegiatan PPMT dengan baik dan lancar. Mari kita tutup acara sosialisasi PPMT pada hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum presensi dimohon untuk segera presensi ya teman-teman.